Ya, salam jumpa teman-teman. Kembali dengan saya Bel Padatu di channel edukasi dan motivasi channelnya mahasiswa yang smart dan beretika. Tentunya channel ini juga diperuntukkan bagi siapa saja yang punya ketertarikan di sekitar dunia pengembangan diri melalui jalur pendidikan secara formal dan tentunya juga secara informal. Nah, teman-teman, kali ini kita akan bahas satu isu atau satu topik yang menarik yang tentu juga merupakan bagian dari ABC-nya dinamika kehidupan berkampus, yaitu soal iri dengan kecerdasan seseorang, ya. Nah, teman-teman tentu kata iri ini sebenarnya memiliki muatan yang disebut dengan muatan negatif ya, karena tidak menerima keberadaan orang-orang yang cerdas, lebih pandai dari dirinya, lebih maju dalam banyak hal, sekalipun mereka datang atau masuk di sebuah kampus di angkatan yang sama, tetapi kemudian terlihat bahwa beberapa teman di antaranya melejit untuk sampai pada performa pertumbuhan intelektual yang dikagumi oleh banyak orang, sehingga dia dijuluki sebagai bintang kelas, kutu buku atau predator buku, dan orator ulung dan sebagainya ya. Nah, ini kita akan mau bahas teman-teman. Sejatinya ketika kita iri pada keberhasilan orang lain, sebenarnya kita tidak menginginkan diri kita sampai pada posisi itu. Karena apa? Karena nanti tentu akan ada orang juga yang iri terhadap capaian-capaian kita. Nah, ini tentu merupakan satu faktor penghambat buat teman-teman kalau ingin melejit seperti teman-teman yang lain. Pada dasarnya kita semua memiliki potensi yang sama, peluang yang sama untuk bisa menjadi atau terbilang salah satu di antara mereka. Ya, jadi kita tidak perlu mengungguli orang lain, tidak perlu ingin menjadi the number one in our class ya. Jadi cukuplah kita menjadi salah satu yang terbaik ya. Artinya salah satu yang terbaik, kita mencapai potensi yang sebenarnya potensi maksimal dari apa yang bisa kita capai. Nah, teman-teman, ketika kita melihat keberadaan orang atau mahasiswa atau siapa saja teman-teman kita yang sedang belajar yang jauh lebih menunjukkan kinerja intelektual yang lebih baik, sebenarnya yang harus kita lakukan adalah jadikanlah dirinya sebagai idola, sebagai sumber motivasi atau sumber inspirasi bagi kita. Nah, dan kemudian mari membawa diri kita mendekat pada mereka dan kemudian menanyakan tentang bagaimana proses-proses atau cara yang mereka tempuh sampai mereka tiba pada posisi atau kinerja intelektual yang sedemikian yang Anda kagumi tadi ya. Jadi jauh lebih baik menanyakan tentang apa yang dilakukan olehnya, proses-proses seperti apa yang dilakukan olehnya ya. Jadi tanyakan saja bahwa biasanya orang-orang seperti itu, orang-orang yang telah mencapai tingkatan kinerja intelektual yang baik, biasanya mereka adalah pribadi-pribadi yang jujur, objektif di dalam mencapai kemajuan-kemajuan itu ya. Mereka berani membayar harga yang harus mereka bayar. Nah, harga apa yang harus mereka bayar? Tentu sederhana. Mereka mau mendengarkan orang-orang yang jauh lebih berpengetahuan dari dirinya. Mereka mau membaca buku-buku yang terbaik ya, buku-buku yang baik, bahkan buku-buku yang terbaik yang senantiasa dia baca, dia lahap berulang-ulang kali. Dan kemudian dia banyak terlibat di dalam keikutsertaan dalam seminar-seminar yang dipandang bisa meluaskan cakrawala berpikirnya, membangun strategi berpikir atau metodologi berpikir yang baik sehingga dia dapat mencapai apa yang dicapai oleh para pendahulu-pendahulu, para ilmuwan-ilmuwan yang dia kagumi juga. Jadi kemudian dia menginvestasikan waktu untuk belajar membaca, belajar mendengar, belajar berdiskusi, dan belajar untuk menulis. Ya, semua itu dilakukan dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Kadang-kadang dia harus berbarter dengan katakanlah bayar sekarang, ya nanti baru nikmati belakangan. Nah, beda pada kebanyakan kasus mahasiswa, ya dia nikmati dulu, ya. Kemudian baru nanti setelah ujung-ujung proses pendidikan baru mau membayar, baru mau belajar. Nah, tentu itu kan sakit sekali ya. Artinya terpaksa dan dipaksa untuk memaksakan diri untuk harus bisa mencapai target yang distandarkan oleh pihak kampus. Nah, jadi teman-teman, intinya jangan pernah ya iri pada pencapaian orang lain. Justru Anda harus kagum
Anda harus tertarik pada diri itu ya. Jadi jadikan mereka itu sebagai magnet untuk Anda mendekat kepada dirinya, kepada proses-proses yang dia lakukan sepanjang waktu. Tidak ada rahasia untuk menjadi orang yang smart ya. Semua sudah terbuka, fasilitas informasi semua sama di era digital ini, apalagi ya. Anda bisa berguru kepada siapapun dengan semua ilmuwan, dengan seluruh guru besar atau profesor di seluruh dunia ya. Tinggal apakah Anda mau, dalam artian berhasrat untuk mencapainya. So, teman-teman, jadikan teman-teman yang terbaik di sekitar Anda sebagai guru-guru Anda untuk mengajar atau membawa Anda meleverage kemampuan Anda pada tingkatan yang teman-teman inginkan ya. Sampai jumpa di konten-konten yang berikutnya. Salam hebat.